Bayangkan Anda terbangun di pagi hari, membuka aplikasi sekuritas dengan harapan melihat pertumbuhan aset, namun justru disambut oleh pemandangan horor berupa tanda strip atau status not listed pada saham unggulan Anda. Angka ratusan juta rupiah yang Anda kumpulkan dengan kerja keras menguap seketika tanpa ada tombol jual yang bisa ditekan. Inilah realita brutal dari delisting paksa. Sebuah hukuman mati di pasar modal yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar rugi dagang biasa. Karena aset Anda terkunci dalam kehampaan absolut. Dalam buku fenomenal berjudul The Black Swan, karya Nassim Nicholas Taleb, fenomena kehancuran ekstrem seperti ini disebut sebagai peristiwa dengan dampak masif yang seringkali diabaikan karena rasa percaya diri berlebih. Delisting paksa bukan sekadar penghapusan nama emiten dari papan bursa, melainkan sebuah proses sistematis di mana likuiditas Anda dimatikan secara total. Anda tidak lagi memiliki saham yang bisa diperdagangkan, melainkan hanya secarik bukti kepemilikan atas perusahaan yang mungkin sudah menjadi bangkai. Tragedi ini bukan tentang fluktuasi harga, melainkan tentang hilangnya hak Anda untuk mengakses kembali modal yang telah Anda tanamkan di pasar saham. Banyak investor retail terjebak dalam ilusi too big to fail atau keyakinan bahwa perusahaan dengan aset besar tidak akan mungkin hancur dalam semalam. Mereka sering terpukau oleh emiten yang dulunya menjadi primadona, sering masuk dalam daftar top movers dan memiliki kantor mentereng di pusat kota. Namun, sejarah mencatat bahwa ukuran perusahaan bukanlah jaminan keamanan di hadapan regulasi ketat Bursa Efek Indonesia. Di balik profil perusahaan yang tampak kokoh, seringkali tersimpan kebobrokan manajemen yang ditutupi oleh laporan keuangan kreatif dengan pertumbuhan aset fiktif yang tidak masuk akal. Sebelum suspensi panjang dilakukan, emiten bermasalah ini biasanya masih menampilkan angka-angka pertumbuhan yang menggoda untuk memancing investor retail masuk ke dalam perangkap likuiditas. Ketidaktahuan investor dalam membedakan antara kejayaan masa lalu dan risiko masa depan menjadi bensin utama yang membakar modal mereka. Emiten yang dulunya dianggap sebagai blue chip bisa berubah menjadi aset sampah ketika transparansi mulai hilang dan kewajiban pelaporan diabaikan secara sengaja. Jangan pernah percaya pada nama besar jika data fundamental dan kepatuhan regulasinya sudah mulai menunjukkan retakan yang ditutup-tutupi oleh narasi publikasi yang menyesatkan. Pemicu utama dari kiamat finansial ini adalah pelanggaran fatal terhadap peraturan bursa nomor I1 yang mengatur tentang suspensi saham. Berdasarkan laporan riset mendalam dari CNBC Indonesia berjudul Daftar Emiten Terancam Delisting, mayoritas perusahaan yang didepak dari bursa adalah mereka yang masa suspensinya telah melewati batas kritis 24 bulan berturut-turut. Ini adalah titik di mana otoritas bursa kehilangan kesabaran terhadap ketidakmampuan emiten dalam memenuhi kewajiban dasar. Fokus utama pelanggaran ini biasanya terletak pada kegagalan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan dan annual report sesuai dengan mandat POJK nomor 29 tahun 2016 tentang laporan tahunan emiten. Ketika sebuah perusahaan berhenti melaporkan kondisi keuangannya, itu adalah sinyal bahwa ada kerusakan internal yang sangat parah atau bahkan potensi penipuan sistemik. Bursa Efek Indonesia tidak memiliki pilihan lain selain melakukan delisting paksa demi menjaga integritas pasar secara keseluruhan, meskipun konsekuensinya adalah mengorbankan dana investor retail yang terjebak di dalamnya. Ketidakpatuhan terhadap regulasi transparansi ini adalah katalis utama yang mengubah investasi Anda menjadi aset tidak bernilai dalam hitungan detik setelah lonceng delisting dipukul dengan keras. Sebelum sebuah perusahaan benar-benar didepak, bursa sebenarnya telah memberikan rekam jejak digital berupa notasi khusus yang sering dianggap remeh oleh para pemburu saham murah. Simbol huruf seperti L untuk laporan keuangan yang terlambat, Y untuk masalah hukum, atau X untuk emiten dalam pemantauan khusus adalah tato peringatan dini yang seharusnya membuat investor segera lari. Berdasarkan penelitian dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan yang diterbitkan oleh Universitas Kristen Petra berjudul Analisis Notasi Khusus Terhadap Risiko Investasi,
terdapat korelasi kuat antara jumlah notasi yang disematkan dengan probabilitas terjadinya delisting paksa di masa depan. Pola yang umum terjadi adalah pergantian auditor eksternal secara mendadak atau munculnya opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat dari akuntan publik selama beberapa periode berturut-turut. Opini disclaimer berarti auditor bahkan tidak bisa memverifikasi keberadaan aset atau kebenaran transaksi perusahaan tersebut. Investor yang mengabaikan petunjuk teknis ini seringkali terbuai oleh harapan palsu akan adanya turnaround story, padahal mereka sedang meniti jembatan rapuh menuju jurang kebangkrutan yang sudah terpampang nyata di depan mata melalui kode-kode peringatan resmi dari pihak otoritas bursa. Studi kasus paling menyakitkan dalam sejarah pasar modal Indonesia melibatkan emiten seperti PT Hanson International Tbk, MYMRX, dan PT Trada Alam Minera Tbk, TRAM, yang menjebak puluhan ribu investor retail dalam skandal besar. Berdasarkan data laporan statistik tahunan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, KSEI, tahun 2023, estimasi total dana masyarakat yang tersandara di saham-saham yang tidak lagi memiliki kepastian exit strategy mencapai angka yang sangat fantastis, yakni hingga triliunan rupiah. Dana sebesar itu bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan tabungan hari tua, dana pendidikan, dan harapan hidup ribuan keluarga yang hancur karena manajemen emiten yang tidak bertanggung jawab. KSEI mencatat bahwa jumlah pemegang saham di emiten yang didelisting seringkali justru meningkat sesaat sebelum suspensi dilakukan, menunjukkan betapa masifnya fenomena menangkap pisau jatuh di kalangan masyarakat kita. Angka-angka ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa pasar modal bisa menjadi tempat yang sangat kejam bagi mereka yang tidak membekali diri dengan analisis resiko yang memadai. Tragedi ini membuktikan bahwa tanpa pengawasan ketat dan kesadaran investor, pasar saham hanya akan menjadi mesin penyedot uang rakyat yang paling efisien bagi para pelaku pasar yang tidak memiliki integritas moral dalam mengelola dana publik yang dititipkan. Banyak investor yang masih bertahan di saham bermasalah karena percaya pada mitos buyback atau pembelian kembali saham oleh pengendali perusahaan. Secara regulasi, memang benar bahwa POJK nomor 3 tahun 2021 mewajibkan emiten yang didelisting secara paksa untuk melakukan pembelian kembali saham dari masyarakat sebagai bentuk perlindungan investor. Namun, realita di lapangan jauh lebih pahit daripada teks hukum yang tertulis rapi di lembaran negara tersebut. Perusahaan yang didelisting paksa biasanya sudah berada dalam kondisi bangkrut total, gagal bayar utang atau bahkan aset-aset utamanya sudah disita oleh negara karena terkait dengan kasus tindak pidana korupsi atau pencucian uang. Dalam kondisi di mana kas perusahaan sudah kosong dan manajemennya melarikan diri, kewajiban buyback hanyalah menjadi janji kosong di atas kertas yang hampir mustahil untuk dieksekusi secara nyata. Otoritas memang bisa memberikan sanksi administratif, namun sanksi tersebut tidak bisa secara ajaib memunculkan uang untuk mengganti kerugian Anda. Harapan akan adanya penyelamatan dari pengendali seringkali hanya menjadi penunda kekecewaan yang pada akhirnya akan berakhir pada penerimaan atas hilangnya modal secara permanen, tanpa ada jalan keluar yang realistis bagi para investor kecil yang terlanjur percaya. Setelah ketukan palu delisting resmi dijatuhkan, nasib saham Anda akan berpindah dari pasar reguler yang transparan ke pasar negosiasi dengan tingkat likuiditas yang praktis menyentuh titik nol. Disinilah fenomena pasar gelap atau pasar loak saham terjadi, di mana tidak ada lagi mekanisme pembentukan harga yang adil bagi pemegang saham minoritas. Dalam keputusasaan, banyak investor terpaksa menjual kepemilikan mereka seharga 1 atau 2 rupiah per lembar saham kepada para penadah aset bermasalah hanya demi menyelamatkan sisa uang receh untuk sekadar membayar biaya administrasi sekuritas.
Proses transaksi di pasar negosiasi ini sangat rumit dan tidak efisien, karena Anda harus mencari pembeli secara manual yang bersedia menampung sampah investasi Anda. Tidak jarang, para spekulan jahat memanfaatkan momen ini untuk memborong saham di harga dasar dengan harapan suatu saat perusahaan tersebut akan melakukan relisting, meskipun probabilitasnya sangat kecil. Bagi investor retail, ini adalah babak akhir yang sangat merendahkan martabat, di mana nilai investasi yang dulunya dibeli di harga ribuan rupiah, kini hanya dihargai setara dengan selembar kerupuk. Kehilangan likuiditas adalah bentuk kemiskinan instan yang paling nyata di dunia keuangan, karena meskipun Anda secara hukum masih memiliki aset tersebut, Anda tidak bisa menggunakannya untuk kebutuhan hidup. Kejadian delisting paksa ini harus menjadi pemicu pergeseran paradigma total dalam cara Anda mengelola portofolio investasi di masa depan. Anda harus mulai menyadari bahwa saham dengan harga murah atau sering disebut saham gocap bukanlah peluang emas undervalued, melainkan sinyal bahaya akan adanya potensi insolvensi atau ketidakmampuan membayar utang. Pelajaran paling krusial yang harus dipetik adalah bahwa likuiditas jauh lebih penting daripada potensi profit yang besar namun semu. Jangan pernah sekalipun tergoda untuk berinvestasi pada emiten yang tidak transparan, meskipun secara fundamental di atas kertas terlihat sangat murah atau memiliki proyek yang terdengar revolusioner. Transparansi manajemen dan kepatuhan terhadap regulasi bursa adalah pondasi utama yang tidak boleh ditawar dalam kondisi pasar apapun. Jika sebuah perusahaan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakteraturan dalam pelaporan keuangan atau mendapatkan sanksi berulang dari otoritas, itulah saat yang tepat untuk keluar tanpa menoleh ke belakang. Keselamatan modal harus selalu menjadi prioritas utama Anda, karena di pasar modal, kesempatan untuk meraih keuntungan akan selalu ada setiap hari. Namun, modal yang sudah hilang karena delisting paksa tidak akan pernah bisa kembali lagi melalui mekanisme apapun yang tersedia saat ini. Sekarang adalah saatnya bagi Anda untuk bertindak secara nyata sebelum terlambat dan menjadi bagian dari statistik kerugian berikutnya. Buka aplikasi sekuritas Anda sekarang juga. Periksa setiap emiten yang Anda miliki dan lihat apakah ada simbol notasi khusus atau tato peringatan dari Bursa Efek Indonesia di samping kode saham Anda. Jika Anda menemukan huruf L, Y, X, atau notasi merah lainnya, segera lakukan evaluasi mendalam dan jangan ragu untuk mengambil keputusan pahit demi menyelamatkan sisa modal yang masih ada. Jangan biarkan ego atau harapan kosong membuat Anda terkunci dalam tragedi delisting yang sedang mengintai banyak emiten bermasalah saat ini. Mari kita diskusikan di kolom komentar, apakah menurut Anda regulasi perlindungan investor retail saat ini sudah cukup kuat? Ataukah emiten masih terlalu mudah untuk melarikan diri dari tanggung jawab mereka? Bagikan pengalaman Anda jika pernah terjebak dalam suspensi saham, agar orang lain bisa belajar dari kesalahan tersebut dan tidak jatuh ke lubang yang sama. Pastikan Anda berlangganan konten Financial Red Flags ini untuk mendapatkan pembaruan rutin mengenai emiten-emiten yang mulai menunjukkan tanda bahaya secara teknis maupun fundamental. Ingatlah bahwa di pasar saham, musuh terbesar Anda bukan hanya fluktuasi harga, melainkan ketidaktahuan Anda sendiri terhadap risiko sistemik yang bisa menghancurkan masa depan finansial Anda.